Cerita ini dimulai dari sebuah malam yang kelam. Ketika seorang pemuda berdiri di depan mansion mewah keluarga tunangannya, hujan deras membasahi tubuhnya. Tapi dia tidak peduli. Di tangannya tergenggam sebuah cincin pertunangan yang sudah tidak berarti apa-apa lagi. 3 jam yang lalu, dia menerima pesan singkat yang menghancurkan dunia kecilnya. Pertunangan dibatalkan, tanpa penjelasan. Tanpa alasan yang jelas, hanya kalimat dingin yang mengatakan bahwa keluarga mereka tidak cocok, bahwa dia tidak cukup baik, tidak cukup kaya, tidak cukup untuk menjadi bagian dari keluarga mereka yang terhormat. Dia masih ingat bagaimana 5 tahun lalu mereka saling berjanji, bagaimana mereka bermimpi membangun masa depan bersama. Tapi sekarang, semua itu hancur dalam sekejap. Keluarga sang tunangan memandangnya seperti debu jalanan yang tidak pantas mengotori rumah mereka yang megah. Malam itu, dengan hati yang hancur berkeping-keping, dia meninggalkan kota. Tidak ada yang tahu kemana dia pergi. Tidak ada yang peduli. Bagi semua orang, dia hanyalah pemuda miskin yang bermimpi terlalu tinggi, yang berani menginginkan bulan, padahal dia hanya berdiri di tanah berlumpur. 3 tahun berlalu, dalam kesunyian. Tidak ada kabar, tidak ada jejak. Kota itu melupakan namanya, dan kehidupan terus berjalan, seolah dia tidak pernah ada. Tapi di suatu tempat yang jauh, di negeri seberang, terjadi transformasi yang luar biasa. Pemuda yang dulu diremehkan itu bertemu dengan seorang mentor misterius. Seorang pengusaha legendaris yang melihat sesuatu dalam dirinya yang tidak pernah dilihat orang lain. Bakat, kecerdasan, dan yang paling penting, tekad yang membara untuk membuktikan dirinya. Malam demi malam, dia belajar. Dia menguasai strategi bisnis yang kompleks, memahami pasar global, dan membangun jaringan dengan orang-orang paling berpengaruh di dunia. Dia tidak tidur, dia tidak istirahat. Setiap detik digunakan untuk menjadi lebih baik, lebih kuat, lebih berkuasa. Dalam 2 tahun pertama, dia sudah membangun perusahaan teknologi yang mulai menggebrak pasar Asia. Tahun ketiga, dia menjadi salah satu investor paling ditakuti di bursa saham internasional. Kekayaannya tumbuh eksponensial, tapi uang bukan tujuannya. Kekuasaan bukan akhir perjalanannya. Yang dia inginkan adalah satu hal, kembali dan menunjukkan kepada semua orang yang pernah meremehkannya bahwa mereka salah. Sangat salah. Dan hari itu tiba, sebuah mobil mewah berhenti di depan bandara kota yang pernah menolaknya. Pintu terbuka, dan keluarlah sosok yang sama sekali berbeda. Jas custom made dari desainer terkenal Italia, jam tangan limited edition yang harganya setara dengan rumah mewah, dan aura kepercayaan diri yang memancar dari setiap langkahnya. Tapi yang paling mengejutkan bukanlah penampilannya. Berita sudah menyebar sebelum kedatangannya. Konglomerat muda dari luar negeri akan mengakuisisi perusahaan-perusahaan besar di kota ini. Nama perusahaannya sudah menjadi headline di setiap media bisnis. Dan di balik semua itu, ada nama yang mulai dikenali kembali. Meskipun dengan keraguan, apakah ini mungkin orang yang sama? Pemuda miskin yang diusir 3 tahun lalu? Pertemuan pertama terjadi di sebuah gala bisnis mewah. Semua elit kota berkumpul di sana, termasuk keluarga mantan tunangannya. Mereka datang dengan kepala tegak, percaya diri, tidak pernah membayangkan siapa yang akan mereka temui malam itu. Ketika dia memasuki ruangan, semua mata tertuju padanya. Bisikan-bisikan mulai terdengar. Orang-orang mulai mengenali wajah itu. Meskipun sekarang terbungkus dalam kemewahan dan kekuasaan yang tidak pernah mereka bayangkan, mantan tunangannya berdiri membeku, matanya membulat tidak percaya. Ini tidak mungkin. Pemuda yang dulu dia tinggalkan, yang keluarganya anggap tidak layak, sekarang berdiri sebagai orang paling berkuasa di ruangan itu. Ayah mantan tunangannya, yang dulu dengan angkuh menyuruhnya pergi, sekarang mencoba mendekati dengan senyum palsu. Dia mulai berbicara dengan nada merendah, mencoba membuka percakapan, seolah-olah tidak pernah ada penghinaan di masa lalu. Tapi respon yang dia terima adalah tatapan dingin yang menusuk. Tidak ada amarah, tidak ada kata-kata kasar, hanya ketenangan yang lebih menakutkan dari teriakan manapun. Kemudian kalimat singkat yang membuat seluruh ruangan terdiam.
Anda tidak mengenali saya? 3 tahun lalu, Anda bilang saya tidak cukup baik untuk keluarga Anda. Keheningan mencekam. Semua orang mendengar, semua orang memahami. Drama yang akan terungkap malam ini akan menjadi pembicaraan selama bertahun-tahun. Dan ini baru permulaan. Setiap orang yang pernah meremehkannya, setiap keluarga yang pernah menghinanya, setiap bisnis yang pernah menolaknya, akan merasakan apa arti kesalahan terbesar dalam hidup mereka. Karena dia bukan lagi pemuda miskin yang bisa mereka injak-injak, dia adalah dewa yang kembali ke dunia fana. Dan kali ini, dia yang menentukan siapa yang layak berdiri di hadapannya. Pertanyaannya sekarang bukan lagi apakah dia akan memaafkan mereka. Pertanyaannya adalah, apakah mereka bisa selamat dari balas dendamnya? Kisah balas dendam baru saja dimulai, dan tidak ada yang tahu bagaimana ini akan berakhir. Yang pasti, malam ini akan menjadi awal dari perubahan besar. Kekuasaan telah berpindah tangan, dan mereka yang dulu berkuasa kini harus membungkuk di hadapan seseorang yang mereka anggap tidak berarti. Inilah kisah seorang pria yang bangkit dari keterpurukan, yang mengubah luka menjadi kekuatan, dan yang membuktikan bahwa takdir bisa diubah oleh mereka yang cukup berani untuk melawan.